Assalamualaikum, jumpa lagi dengan berbagi praktek baik. Kali ini tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran TP bersama saya Samsudin dari SMA 108 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, selangkah penting menyiapkan pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusunnya menjadi alur tujuan pembelajaran TP dan ATP. Saat ini bisa menggunakan dan memodifikasi melalui Guru Berbagi atau platform Merdeka Mengajar. Ada yang menyusun dalam susunan beberapa TP, ada yang 6, kemudian ada pula yang jumlahnya 5. Tentu saja ini menjadi bagian yang bisa kita pilih dan kita tetapkan. Sementara itu, kita juga harus menggunakan buku ajar. Karena bagaimanapun, buku ajar ini akan digunakan oleh siswa sebagai bahan bagaimana mereka belajar dan menyiapkan. Sebagian di antara kita tidak mudah menjabarkan CP menjadi tujuan pembelajaran, rumusan CP dalam bentuk paragraf. Kalimatnya panjang. Rumuskan TP itu mencakup kompetensi dan konten. Kita juga perlu menimbang bagaimana relevansi dan kemudahan kita dalam membuat pembelajaran maupun melaksanakan asesmen, juga termasuk dengan buku ajar yang tersedia. Sudah dijelaskan ada tersedia hasil ATP berbagi di PMM, kemudian kita juga tidak usah ragu karena komunitas MGMP itu memiliki semangat yang cukup. Lalu bagaimana memulainya? Kita mulai cermati CP fase mata pelajaran kita. Bisa kita gunakan rumusan CP panjang sekaligus elemen yang ada di dalamnya. Kemudian, mari kita telaah CP ATP yang tersedia tadi, termasuk dari buku ajar. Tindakan 3 yang diperlukan, kita merevisi baik TP rumusannya maupun jumlahnya, termasuk urutannya dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Pada saat mencermati rumusan CP, maka untuk menemukan kompetensi, temukan materi atau kontennya, jangan lupa tertinggal adalah menemukan konteks, karena setiap mata pelajaran boleh jadi ada konteks yang dipesankan dari CP. Lalu rumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan potensi, materi maupun konteks. Lalu terakhir, telaah keseluruhan. Pastikan bahwa keseluruhan TP itu memenuhi CP secara utuh dalam satu fase. Dan sekalian, kita telaah TP, maka akan ditemukan kompetensi, antara lain ini semua yang bergaris merah. Yang kedua, materi. Ini yang bergaris biru, ya. Dan bagi sebagian mata pelajaran itu ada konteks yang harus pesankan di situ. Kemudian, pada saat menemukan konten boleh jadi ada materi-materi pelengkap yang ada bukan hanya di rumusan CP, tapi di elemennya. Nah, ini juga kita penting. Hasil pekerjaan itu kurang lebih seperti ini. Kompetensinya teridentifikasi seperti ini. Kemudian materinya sejumlah sekian. Konteksnya tadi SDGs. Nah, karena SDGs itu ada banyak, ada 17. Mungkin setiap mata pelajaran akan memiliki konteks yang berbeda. Ini misalnya seperti SDGs yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA atau fisika. Nah, dari sinilah lalu dirumuskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran menggabungkan atau mencakup keseluruhan dari TP yang memuat potensi, materi maupun konteks. Nah, nanti jumlahnya boleh jadi akan disesuaikan dengan buku ajarnya. Ini bukan sebuah keharusan, tapi boleh jadi ada sebagai pilihan bagi Bapak Ibu Guru untuk efektif, mudah, baik dalam pembelajaran maupun dalam asesmen. Baik, sampai jumpa dengan praktek baik kali ini. Assalamualaikum.